Suku Betawi adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia dari sejak abad ke-17. Sejumlah pihak berpendapat bahwa suku Betawi berasal dari hasil perkawinan antar etnis dan bangsa pada masa lalu. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, seperti Sunda, Melayu, Jawa, Bali, Bugis, Makassar, Ambon, Arab, Tionghoa, dan India. Pada periode kolonialisasi Eropa, setelah VOC menjadikan Batavia sebagai pusat kegiatan niaganya, Belanda memerlukan banyak tenaga kerja untuk membuka lahan pertanian dan membangun roda perekonomian kota. Ketika itu, VOC banyak membeli budak dari penguasa Bali. Itulah penyebab masih tersisanya kosakata dan tata bahasa Bali dalam bahasa Betawi kini. Kemajuan perdagangan Batavia menarik berbagai suku bangsa dari penjuru Nusantara hingga Tiongkok, Arab, dan India untuk bekerja di kota ini. Pengaruh suku bangsa pendatang asing tampak jelas dalam busana pengantin Betawi yang banyak dipengaruhi unsur Arab dan Tiongkok. Pada April 1967, sejarawan Australia, Lancaster, melakukan penelitian yang berjudul The Ethnic Profile of Jakarta, yang menyebutkan bahwa orang Betawi terbentuk pada sekitar pertengahan abad ke-19 sebagai hasil proses peleburan dari berbagai kelompok etnis yang menjadi budak di Batavia. Pada zaman kolonial Belanda tahun 1930, kategori orang Betawi yang sebelumnya tidak pernah ada justru muncul sebagai kategori baru dalam data sensus tahun tersebut. Orang Betawi sebanyak 778.953 jiwa dan menjadi mayoritas penduduk Batavia waktu itu. Antropolog Universitas Indonesia lainnya, Profesor Dr. Parsudi Suparlan, menyatakan kesadaran sebagai orang Betawi pada awal pembentukan kelompok etnis itu juga belum mengakar. Dalam pergaulan sehari-hari, mereka lebih sering menyebut diri berdasarkan lokalitas tempat tinggal mereka, seperti orang Kemayoran, orang Senen, atau orang Rawabelong. Pengakuan terhadap adanya orang Betawi sebagai sebuah kelompok etnis dan sebagai satuan sosial dan politik dalam lingkup yang lebih luas, yakni Hindia Belanda, baru muncul tahun 1923 saat Husni Tamrin, tokoh masyarakat Betawi, mendirikan Pemuda Kaum Betawi. Baru pada waktu itu pula segenap orang Betawi sadar mereka merupakan sebuah golongan, yakni golongan orang Betawi. Tetapi sejak akhir abad yang lalu dan khususnya setelah kemerdekaan, Jakarta dibanjiri imigran dari seluruh Indonesia, sehingga orang Betawi tinggal sebagai minoritas. Pada tahun 1961, suku Betawi mencakup kurang lebih 22,9% dari antara 2,9 juta penduduk Jakarta pada waktu itu. Mereka semakin terdesak ke pinggiran, bahkan ramai-ramai digusur dan tergusur keluar Jakarta. Bahasa Betawi termasuk salah satu bentuk dialek bahasa Melayu. Keistimewaannya adalah mudah digunakan untuk berkomunikasi dengan suku-suku bangsa lain yang paham bahasa Indonesia. Bahasa Betawi merupakan hasil pembauran bahasa-bahasa antar suku dan dipengaruhi unsur bahasa asing seperti Arab, Belanda, Portugis, Inggris, dan Cina. Bahasa Melayu dialek Nusa Kalapa telah dipergunakan di Jakarta paling tidak sejak abad ke-10. Bahasa Melayu dialek Jakarta atau bahasa Betawi ini terdapat kosakata yang tergolong Betawi Kawi yang dipengaruhi oleh bahasa Melayu Polinesia dan bahasa Kawi Jawi. Bahasa Betawi yang dipergunakan sejak abad ke-10 mendapat pengaruh dari bahasa Portugis mulai abad ke-16. Pada awalnya, bahasa Melayu digunakan oleh orang-orang atau penduduk asli Jakarta dan menjadi dasar bahasa Indonesia. Mudah sekali berbaur dengan bahasa Indonesia karena banyak persamaan antara keduanya, sehingga sering pula disebut bahasa Indonesia dialek Jakarta. Perbedaan utamanya hanya pada ucapan sejumlah kata-kata yang pada kedua bahasa itu belum ada padanannya. Umumnya, penduduk Betawi asli mengucapkan bunyi A menjadi E. Misalnya, abah jadi abe, ada menjadi ade, saja menjadi saja, dan lainnya, yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Bahasa Melayu dialek Betawi yang untuk mudahnya biasa disebut bahasa Betawi merupakan ciri kebudayaan yang paling menonjol dari orang Betawi.
digunakan mereka secara turun-temurun sebagai bahasa sehari-hari. Berdasarkan penggunaan bahasa oleh masyarakat pendukungnya, wilayah yang dapat dianggap sebagai wilayah budaya Betawi itu meliputi seluruh wilayah DKI Jakarta. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kecamatan Batu Raya di Kabupaten Kerawang, dan Kabupaten Tangerang. Contohnya, ape yaitu apa, gimana yaitu bagaimana, nape yaitu kenapa, ada yaitu ada, aja yaitu saja, gue atau aye yaitu saya, lo atau lu yaitu kamu. Sebagian besar orang Betawi menganut agama Islam, tetapi yang menganut agama Kristen Protestan dan Katolik juga ada, namun hanya sedikit sekali. Di antara suku Betawi yang beragama Kristen, ada yang menyatakan bahwa mereka adalah keturunan campuran antara penduduk lokal dengan bangsa Portugis. Hal ini wajar karena pada awal abad ke-16, Surawisesa, Raja Pajajaran, mengadakan perjanjian dengan Portugis yang membolehkan Portugis membangun benteng dan gudang di pelabuhan Sunda Kelapa, sehingga terbentuk komunitas Portugis di Sunda Kelapa. Komunitas Portugis sekarang ini masih ada dan menetap di daerah Kampung Tugu, Jakarta Utara. Di bidang musik, orang Betawi memiliki seni gambang kromong yang berasal dari seni musik Tionghoa, tetapi juga ada rebana yang berakar pada tradisi musik Arab. Orkes Samrah berasal dari Melayu, keroncong tugu dengan latar belakang Portugis Arab, dan tanjidor yang berlatar belakangan kebelandaan. Lalu, di bidang tari dan drama, seni tari di Jakarta merupakan perpaduan antar unsur-unsur budaya masyarakat yang ada di dalamnya. Contohnya tari topeng Betawi, yapong yang dipengaruhi tari Jaipong Sunda, cokek, tari silat, dan lain-lain. Pada awalnya, seni tari di Jakarta memiliki pengaruh Sunda dan Tiongkok, seperti tari yapong dengan kostum penari khas pemain opera Beijing. Drama tradisional Betawi antara lain lenong dan tonil. Pementasan lakon tradisional ini biasanya menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat Betawi, dengan diselingi lagu, pantun, lawak, dan lelucon jenaka. Kadang-kadang, pemeran lenong dapat berinteraksi langsung dengan penonton. Cerita rakyat yang berkembang di Jakarta selain cerita rakyat yang sudah dikenal seperti Si Pitung, juga dikenal cerita rakyat lain seperti serial Jagoan Tulen atau Si Jampang yang mengisahkan jawara-jawara Betawi, baik dalam perjuangan maupun kehidupannya yang dikenal keras. Selain mengisahkan jawara atau pendekar dunia persilatan, juga dikenal cerita Nyai Dasima yang menggambarkan kehidupan zaman kolonial. Cerita lainnya adalah Mirah dari Marunda, Murtado Macan Kemayoran, Juragan Boing, dan yang lainnya. Di bidang senjata tradisional, senjata khas Jakarta adalah bendo atau golok yang bersarungkan dari kayu. Lalu, di bidang rumah tradisional atau adat Betawi adalah rumah kebaya. Terdapat pula rumah tradisional lain seperti rumah panggung Betawi. Suku Betawi sebagai penduduk asli Jakarta agak tersingkirkan oleh penduduk pendatang. Mereka keluar dari Jakarta dan pindah ke wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Budaya Betawi pun tersingkirkan oleh budaya lain, baik dari Indonesia maupun budaya Barat. Akan tetapi, orang-orang Betawi dari awal memiliki jiwa sosial yang tinggi, walaupun kadang-kadang dalam beberapa hal terlalu berlebihan dan cenderung tendensius, sehingga mudah untuk orang-orang dari suku Betawi beradaptasi dengan sekitarnya. Orang Betawi juga sangat menjaga nilai-nilai agama yang tercermin dari ajaran orang tua pada anak-anaknya. Masyarakat Betawi sangat menghargai pluralisme, terlihat dari hubungan baik antara masyarakat Betawi dengan pendatang dari luar Jakarta. Selain itu, karena penduduk suku Betawi menghuni dari awal wilayah ibu kota, mereka terbuka terhadap perkembangan zaman serta berbagai pendatang. Suku Betawi tidak membatasi diri mereka, meski tetap melestarikan kebudayaan asli. Orang dari suku Betawi memiliki profesi yang beragam, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan keadaan di sekitarnya. Sebelum era Orde Baru, orang Betawi banyak dijumpai menjadi guru, pengajar, dan pendidik, juga pedagang, pembatik, serta petani. Saat ini, orang-orang Betawi bekerja dengan memanfaatkan keadaan, seperti menjadi peternak sapi perah di daerah Kuningan yang terkenal. Selain itu, juga mengajarkan pencak silat kepada anak-anak untuk melestarikannya. Betawi memiliki kekhasan tersendiri dalam pembuatan batiknya. Batik Betawi ini memiliki ciri warna yang mencolok dan gambar-gambar yang menggambarkan tentang kebudayaan Betawi.
Batik Betawi berbentuk kain panjang yang motifnya dikerjakan dengan tulis dan cap. Motif batik Betawi antara lain Salakanagara, Rasamala, Tumpal, Nusa Kelapa, Ciliwung, Ngangon Kebo, Bunga Tapak Dara, Ondel-ondel, dan Tanjidor. Masyarakat Betawi juga memiliki wisata kuliner yang lezat, baik makanan pembuka, utama maupun jajanan pasar. Kuliner Betawi yang unik ini mendapat pengaruh dari bangsa Arab, Portugis, India, Cina, dan Belanda. Beberapa kuliner Betawi yang terkenal adalah laksa, soto Betawi, dan sayur asem Betawi. Laksa Betawi umumnya memiliki kuah kuning, sedangkan kuah soto Betawi beragam. Ada yang berkuah santan putih kuning-kuningan tanpa potongan tomat dan kentang goreng, ataupun berkuah kemerahan dengan isi komplit. Ada emping, tomat, dan kentang goreng. Sayur asem Betawi ini berisi jengkol dan petai. Selain itu, pecak gurame, ketoprak, asinan, dan nasi uduk juga menghiasi jajaran makanan tradisional khas Betawi yang menarik para wisatawan. Betawi juga memiliki beberapa makanan yang langka, seperti bubur AC, bubur ayam dengan asinan sawi dengan kuah semur, sayur gabus pucung, es selendang mayang, dan nasi ulam. Dalam jajanan pasar, Betawi memiliki keunikan tersendiri dengan rasa yang manis dan warna yang khas. Contohnya kue rangi, kue pancong, kue cucur kerak telur, kue mangkok, kue ape, kue putu, kue ku, kue gemblong, es doger, dan es putar. Selain itu, ada minuman yang sangat terkenal dari Betawi, yaitu bir pletok. Meskipun memiliki kata bir di dalam namanya, minuman ini tidak mengandung alkohol, malahan terbuat dari berbagai rempah-rempah seperti lada, jahe, dan kulit kayu secang, sehingga aman juga untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Minuman ini memiliki banyak khasiat, di antaranya adalah memperlancar peredaran darah, mengatasi nyeri lambung, dan memulihkan radang sendi. Di Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdapat sebuah lokasi wisata sekaligus pusat perkampungan budaya Betawi yang bernama Setu Babakan atau Danau Babakan. Area tersebut diperuntukkan untuk melestarikan budaya Jakarta, yaitu budaya asli Betawi yang mulai terkikis karena kedatangan suku-suku lain ke Jakarta. Perkampungan budaya Betawi ini didirikan pada tanggal 18 Agustus 2000. Setu Babakan merupakan danau buatan dengan area 30 hektar dengan kedalaman 1-5 meter di mana airnya berasal dari Sungai Ciliwung. Wisata budaya yang disajikan antara lain rumah-rumah khas Betawi yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu rumah Betawi Gudang atau Kandang, rumah Betawi Kebaya atau Bapang, dan yang ketiga adalah rumah joglo. Selain itu juga banyak diadakan upacara adat khas Betawi, seperti pengantin sunat, pindah rumah, khatam Quran, dan 7 bulan. Sebagai tempat wisata, Setu Babakan memiliki beberapa wahana yang perlu membayar tiket untuk bisa menaikinya. Contohnya seperti wisata air, di mana para pengunjung dapat berkeliling di atas danau dengan menyewa perahu bebek yang dikayu sendiri, seperti sepeda agar bisa berjalan di atas air. Selain itu, juga terdapat wisata kuliner yang menjual berbagai makanan khas Betawi di sepanjang jalan yang melingkari Danau Setu Babakan. Danau Setu Babakan pun sering dijadikan tempat memancing, secara gratis maupun lokasi yang berbayar. Ikan yang ada di Danau Setu Babakan diantaranya adalah ikan mujair, patin, nila, serta ikan bawal. Ada juga wisata argo yang cukup unik, dengan memanfaatkan usaha pertanian sebagai objek wisata dengan tujuan rekreasi, keperluan ilmu pengetahuan, memperkaya pengalaman, dan memberikan peluang usaha di bidang pertanian. Akan tetapi, pertanian tersebut memanfaatkan pelataran dan halaman-halaman rumah penduduk, sehingga saat musim buah datang, aneka buah khas Betawi pun terlihat menggiurkan dan menarik para wisatawan untuk singgah. Biasanya, tuan rumah akan segera menyapa dan bergegas memetik buah untuk wisatawan sebagai tanda hormat. Di tahun 2016, perkampungan budaya Betawi ini juga mulai membangun museum Betawi yang menyimpan berbagai perlengkapan khas suku dan budaya Betawi, seperti alat musik tanjidor, wayang golek, topeng, sepeda ontel, baju adat Betawi, bahkan lukisan hasil karya seniman Betawi. Tak hanya itu, ada berbagai cenderamata yang berhubungan dengan budaya Betawi juga dijual di situs ini, seperti baju adat, miniatur ondel-ondel, batik Betawi, dan baju-baju yang bertuliskan Jakarta.
Upaya pemerintah. Hingga saat ini, pemerintah masih berusaha mengembangkan potensi wisata dan mempertahankan budaya suku Betawi itu sendiri. Ada berbagai atraksi dan event budaya yang diadakan di perkampungan budaya Betawi secara umum untuk menarik perhatian para wisatawan dari mancanegara. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi yang didukung oleh digerakkan oleh masyarakat dan beragam komunitas di dalamnya. Mereka semua mendukung perkembangan situs wisata suku Betawi. Dalam era globalisasi yang penuh dengan alat-alat elektronik ini, pemerintah dan masyarakat suku Betawi mulai memanfaatkan perkembangan zaman dengan baik. Mereka menggunakan media sosial untuk mempromosikan situs wisata situ Babakan ini. Salah satunya dengan website khusus situ Babakan Betawi yang menampilkan berbagai informasi terkait perkampungan budaya Betawi dan kegiatan-kegiatan yang ada. Juga promosi melalui Instagram dan Facebook situ Babakan. Hal ini jelas membantu memberikan informasi sekaligus menarik minat orang-orang mancanegara. Pada akhir tahun 2019, dibuat juga aplikasi Betawi Akses melalui kerjasama Lembaga Kebudayaan Betawi dan bekerjasama Jatis Solutions. Betawi Akses adalah aplikasi dengan berbasis Android yang dapat diinstal secara gratis di ponsel. Dalam aplikasi tersebut juga menunjukkan beragam hal tentang budaya Betawi, mulai dari kesenian, kuliner, sejarah, dan lain-lainnya.